Alhamdulillah. Pernah kelimanya di bulan Safar terkaos waktu setelah asa nyarare asa cikene Ramadan tanya Pak. Melihatkan unggal masjid, unggal lingkungan, suasana Ramadan berbeda. Itu melihat beres Ramadan, las sepi deh. Ramadan subuh di masjid kumaha? Ramai di mana-mana itu. Beres Ramadan maju deui sabna. Ini apa yang terjadi? Apakah kita salah dalam menyikapi ibadah bulan Ramadan dalam satu bulan ini yang pernah kita lalui bersama? Atau jangan-jangan kita sendiri belum betul-betul maksimal dalam memahami dan melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang kaitan dengan Ramadan. Karena sejatinya kalau kita memahami hakikat Ramadan Allah hadirkan dalam satu tahun itu, sesungguhnya merupakan satu energi baru bagi kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah. Kenapa hanya semaraknya di Ramadan saja? Ini suatu pertanyaan besar. Apakah kita selama ini mungkin hanya menganggap bahwa itu ada di bulan Ramadan? Ya. Nah, di luar bulan Ramadan, Allah kadang-kadang kadang-kadang berbedanya. Namun tasnya terkadang urusan-urusan ibadah dikalahkan oleh urusan-urusan dunia ini. Coba apa? Ngaji mainnya ke bola. Tapi kalau Ustaz jadi bully, tawakan ngaji lagi, bola Gusti Allah Akbar. Usia bersabaran apa orang? Tambahan kan? Namun karena ayat pengajian orang dilawan, nanti tidak ayat secara ulang, bola kan? Kumaha lamun ujung-ujung orang ayat kesempatan ngaji, milih bola, kui di masjid. Pas kebetulan hijrahnya memang diperintahkan nyebutnya mah nonton bola. Anu tadina bapak kencangin di majelis ilmu, dicabutnya mah insya Allah husnul khotimah. Tapi nonton bola, saya dapat pastikan Pak, dah usulnya nonton bola lainnya kan, malah sumpah serapah dan lain sebagainya dan menjalankan umum. Padahal bola pemainnya lain. Saya bukan berarti sendiri kepada bola kita semua sami. Hanya kita ini di usia yang sekarang ini bukan masa lagi untuk menjadikan urusan-urusan duniawi itu mengalahkan urusan-urusan ukhrawi. Terus gitu Pak, najing haluan itu jika lupa rotes. Pada undur itu gitu. Kalau ada Pak mikirnya. Memang main tapi harus disampaikan. Abdi teh bobotol di anu. Kami aya lagi Liga Pers zaman Robi Darwis, Roy Darwis sakukur yang aset. Terus kami selalu dengan bring lagi. Tapi ada fase-fasenya. Ketika Allah hantarkan usia kita hari ini, ciklah gitu. Bisa memprioritaskan urusan-urusan yang lebih penting dan menghadirkan kebajikan untuk kita daripada urusan-urusan yang sesungguhnya mubah. Mubah bisa menjadi haram ketika dalam tontonan bola itu malah justru keluar kata-kata yang tidak baik. Malah di kesempatan bola nonton bola nyambung bari ngomongkeun batur kan nyambung ya. Jadi silakan untuk mencintai urusan duniawi sekedarnya saja. Namun di usia kita ini sudah tidak batas untuk menjadikan urusan-urusan duniawi itu mengalahkan urusan-urusan ukhrawi. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Ramadan yang telah kita lalui itu kita sama-sama mengharapkan agar kita menjadi pribadi yang takwa. Pak, kata tujuan Ramadan teh la'alakum tattaqun. Dalam ayat yang lainnya la'alakum yattaqun. Namun beda tattaqun sama yattaqun. Dua tamu kotor di bahasa Arab teh. Tattaqun domena antum, anta, kamu, kita. Agar kamu bertakwa. La'alakum yattaqun agar terjadi ketakwaan secara
Ayah lu pernah belajar sorok Bapak di sini? Ibu-ibu. Ya, itu sekilas ya. Jadi Allah itu ingin mewujudkan saum Ramadan itu untuk kita. Kalau betul-betul kita bisa mensikapi Ramadan dengan benar dengan segala ibadahnya, kita supaya mendapat predikat takwa. Kali takwa itu gelar yang paling sempurna, gelar yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, kita minta. Sebab dengan sifat takwa yang akan menjadikan diri kita haram tersentuh api neraka. Ada ungkapan begini, hubungan udah abot tapi amalan-amalan takwa teh surga ganjaran kamu beres, tapi beli abot amalan-amalan takwa teh asal usaha. Hari kamari Ramadan, anu tara biasa boga suku, jadi kan Januari terus buka, melihat tamu tiru terus buka. Yang tadinya tidak terbiasa bangun subuh, ternyata itu terbantahkan bisa bangun sebelum subuh. Itu amalan takwa. Kamu bagian buka sahur teh, wabil ashari hum yastaghfirun. Bukan di waktu sahur teh selain soal fokus ke makanan, tapi fokus istighfar. Dan sunnah sahur dilahirkan kan? Ayo sahur abu dua, ditolak dari ini ya. Jadi boleh jadi kita kurang mengimani karena firman Allah anu eta. Kalau ibu dan bapak punya cita-cita menjadi orang yang bertakwa, punya, sama pun seperti saya. Dan kita akan berusaha bagaimana Allah memberikan predikat takwa kepada kita itu. Tuhannya Ramadan itu Allah. Tuhannya di luar Ramadan ya sama-sama. Allah aman. Nah, kalau di Ramadan mah bisa menjaga lisannya, bisa menjaga sikapnya untuk tidak berbohong, untuk tidak menyakiti orang lain, mengejek, menghina orang lain. Tapi sama dari ada apa? Apakah Allah itu hadir di Ramadan? Tentu tidak, saudara. Kunu Robbani, ada ungkapan seperti itu. Kunu Robbaniin, jadilah kamu sekalian itu penyembah Allah yang sejati. Wala takunu Ramadhaniin, kamu jangan jadi penyembah Tuhan Ramadan. Apa maksudnya kayak hari waktu Ramadan namanya khusus segala rupanya. Lepas Ramadan ngedul-duli sholat masjid nutanina haneun Ramadan. Ya, begitu lewat Ramadan sepi dari balik. Ada apa dengan Ramadan? Persoalan terbesar bagi kita bukan Ramadannya. Dan Ramadan mendikat pendidikan dan latihan. Permasalahan yang besarnya adalah bagaimana kita mampu mengkonsistensikan, mensosialisasikan sifat muttaqin dan pasca Ramadan. Kita akan istiqomah. Kalau orang yang tidak terbiasa saum Senin dan Kamis mungkin terasa berat, Pak. Amalan saum Senin itu berat banyak. Berat ya, Pak? Berat. Untuk sadar Pak. Alhamdulillah bapak-bapak ahli saum. Ya, tapi kenapa kita di bulan Ramadan 1 bulan kita full bisa saum? Ada apa dengan Senin dan Kamis yang terasa begitu doang? Namun bedanya saum. Mau di atas sana ada maghrib. Apakah waktu maghrib yang lebih lama di sawah? Tidak. Tapi mahal nih kerasa lebih bilang. Nunggu ada maghrib di bulan Saban. Bapak-bapak atas beresnya pada. Alhamdulillah Ustaz acara. Ibu-ibu atas ya. Luar biasa. Ini pengaplikasian pasca Ramadan. Riyadhahnya di sawah. Mulai kita start running. Sholat tahajud di Ramadan, tarawihnya karena jam Ramadan. Di luar bulan Ramadan, alhamdulillah bisa. Banyak muharat. Ya. Ada apa ini? Ada apa? Ramadan
bulan sinetron alias bulan sandiwara. Tadi nama ngadul ka masjid bagus sih, ketika Ramadan jadi getol ka masjid bagus. Hanya pertanyaannya lanjutkan. Beres Ramadan lanjutkan. Tadi getol awas di bulan Ramadan tadarus lanjutkan. Beres Ramadan tambah getol. Nah, ada peningkatan di malam Rabu. Ya mana biasanya kan saya enak 3.000. Alhamdulillah. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini mudah-mudahan termasuk orang yang konsisten dalam ketakwaan. Amin, baik. Cukup amin, orang sakit sasana. Hanya orang berjumpa itu nggak usah perayaan, tapi harus dilawan. Malam Rabu, Ustaz ya, kita bahas sholat ini. Mungkin memang banyak apa yang kita lakukan ini hanya sekedar zohirnya terlihat baik, tapi sesungguhnya di dalamnya acak-acakan. Dan harus jujur, Pak. Artinya apa? Hadirnya Ramadan sebulan kemarin itu, kalau kita betul-betul mampu mensikapi arti takwa sebenarnya pasca Ramadan yang satu betul-betul semangat mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan itu pasca Ramadan. Pak dan Ibu, saya yakin kita ini banyak dosa, respunya. Dan saya yakin dosa kita itu belum sepenuhnya diampuni oleh Allah. Umat, jangan merasa dosa kita itu sudah seolah-olah diampuni Allah. Jadi seketika orang berubah menjadi sosok orang soleh. Ngomong bari dan ngomong kesayangan karena batur, ya, menyepelekan amalan-amalan orang lain. Tolong pedulikan amalan orang lain, perhatikan amalan sendiri. Yang belum tentu dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Ramadan kami itu perlunya taubat dan istighfar setiap saat. Dengan segala kesalahan, dengan segala dosa, dengan cara apa lagi kita mendapatkan ampunan Allah? Namun tiap Ramadan kemarin kita mampu menghapus dosa-dosa kita. Belum mampu terhapuskan, masih banyak dosa yang tersisa. Aku sampainya kita bersyukur-syukur dan sebulan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan tahun akan datang. Mudah-mudahan. Namun takdir Allah berbeda, ya apa boleh kita semuanya kan calon jenazah. Betul? Iya. Bisa jadi Bapak duluan, kami pangkal di pangkal, atau sebaliknya kami di pangkal, Bapak di payung, Ibu di payung, kami di pangkal, Ibu di payung. Mangga, anu senyum. Sebetulnya nggak bisa banget mau mengawal. Ini aku maaf oleh Ustaz. Siap tapi kayak sebut tunggu ganti. Aku ulas. Yang ibadah kan itu pasti. Artinya ini jangan sampai menjadi titik penyesalan ketika sudah di sini nih. Malaikat maut sudah di sini Pak, di perongkongan Pak. Baru mau sedekah, baru mau infak, baru mau berbuat baik, baru berbuat amal soleh, baru mau ngaji, baru mau duduk di majelis taklim, baru mau tadarus. Telat. Makanya kita maksimalkan lawan rasa korean di setan yang malah kebaikan itu setan. Cuma kita kadang tidak menyadari, seolah-olah ayah mah capek kayak gitu jawabannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada seorang pun manusia yang lepas dari dosa. Artinya kita semua ini pasti punya dosa. Kesalahan pasti. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun memiliki kesalahan. Hanya kesalahan Nabi itu tidak separah kesalahan yang dilakukan oleh kita. Beda nama Nabi SAW, ada Nabi memang dibimbing Allah, ya, diberikan teguran dan peringatan ketika melakukan kesalahan. Dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak sampai menghadirkan kemurkaan Allah. Bedanya kurang. Cicing, beleduk, sekalinya dosa ke kepalan, segede
segede gunung Uhud. Iya. Insyaallah kita dari usia balik Pak, beberapa tahun ini sampai usia hari ini. Ya, berapa banyak kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan selama hidup ini. Boleh jadi kita menyorot-nyorot kesalahan dosa orang lain, sementara kita lupa dengan kesalahan dan dosa kita sendiri. Anu kuduna diistighfaran, anu kuduna ditaubatkan. Fokus, kamera menyorot batur. Ada apa ini? Ya, kita ini akan mempertanggungjawabkan masing-masing di yaumil akhir. Jangankan kita, Pak. Kita, ya ini kita ini masih. Bapak dan istri Bapak, bahkan dengan anak Bapak, kita mau bisa saling menolong nanti di yaumil akhir itu. Masing-masing. Anak tidak bisa menolong Bapak, nah Bapak tidak bisa menolong istrinya, istrinya tidak bisa menolong anaknya. Dan begitu seterusnya. Kita itu masing-masing. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitan dengan mengaplikasikan, merealisasikan sifat muttaqin pasca Ramadan. Setidaknya kita bisa meminjam ya, istilah menjaga sifat-sifat takwa pasca Ramadan ini di Quran surat Al-Imran 133 134. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita. Jadi untuk menjaga sifat takwa kita pasca Ramadan sampai 11 bulan berikut bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, ini setidaknya kita bisa meminjam di Quran surat Al-Imran ayat 133 134. Terdapat 5 perkara yang menunjukkan sebagai karakteristik muttaqin. Ini sudah jelas sama Allah diberikan petunjuknya. Yang pertama adalah di dalam ayat itu 133 sampai 134 ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini Pak. Ini bisa menjadi barometer. Bapak bisa mengukur diri Bapak sendiri. Ibu bisa mengukur dirimu sendiri sejauh mana nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Ini merupakan bagian dari sifat muttaqin dalam upaya meningkatkan kesalehan sosial. Ini kaitannya dengan muamalah. Meskipun kita dalam kondisi yang tidak banyak uang, meskipun kita dalam kondisi yang tidak banyak tenaga, tapi kita selalu berusaha untuk berbagi kepada orang lain, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta yang punya. Ya. Bahkan di waktu memang sedang tidak lapang, selalu berupaya, ya. Selalu berupaya untuk mengeluarkan hak orang lain. Lu kadang di aku kurang sebagai hak lu kan kurang, padahal kalau telitikan via orang hakikatnya milik orang lain. Gaduh atas sajuta balik dilimpahkan sama 100 gaji apa? Ah, tapi masalah serius. Saya capek 2000. Ya. Pak, hayu Pak, kita Pak hebat-hebat, tapi dengan tidak mengungkapkan amal kita kepada orang lain. Cukup tanah dan langit ini yang menjadi saksi atas amal-amal yang kita lakukan. Kenwai tidak terkenal ku penduduk bumi, tapi bapak teh jeung ibu teh terkenal di penduduk langit. Waduh, eta ibu haji eta, aduh eta Pak Haji, aduh eta Pak Jaslan, tuh, aduh eta Pak Haji disebut ku penduduk langit. Meskipun kita tidak dikenal oleh penduduk di dunia, ya tidak terkenal, manusia biasa. Tapi jangan tahu, namun kita kan yang murah, pasti kaki banget. Tidak bisa diukur begitu, tidak bisa. Itu. Jadi semangat untuk alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Rek di Ramadan kemarin kan bulannya bulan dermawan nih yang disampaikan Nabi. Di bulan Ramadan, oh jujur infak sedekah. Beres Ramadan, kita kemarin Ramadan ini guys, gimana gitu? Gusti Allah begitu. Akan ke sama mereka 11 bulan tetap sama, upayakan itu sama. Nah hari Ramadan mereka tahu infak, saya beres Ramadan, mungkin ada lagi Ramadan kemarin
itu sesuai keinginan Allah. Sebab banyak manusia itu yang gagal diuji bukan susah, justru gagalnya diuji senang. Pak, ayo susah mah diuji Allah tidak ada salah betul. Adalah tari ya Allah, ya Allah, angkat kamu, ya Allah. Tapi diuji kesenangan, tak ada orang manusia. Ada kalanya dalam Quran surat apa saya lupa, berubah menjadi kikir tiba-tiba menjadi pedih. Keket mengkene meragi hese cap jahe buntut kasiran. Istilah Sunda banyak luar biasa. Aku tak bisa seorang Sunda ya Ustaz itu mana pakai bahasa India saja, bukan bahasa India, itu bahasa Sunda. Meragi hese cap jahe buntut kasiran. Yang kedua, karakteristik mutakin ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasul, apakah sedekah yang paling utama? Kami langsung dibaca terjemahannya karena ngejar waktu. Rasulullah menjawab, engkau bersedekah ketika engkau masih sehat dan harta tersebut masih engkau sayangi. Engkau merasa khawatir menjadi fakir dan bercita-cita untuk menjadi kaya. Ya. Paham tak Bu? Pak, namanya paham tak? Bersedekah itu yang paling utama kata Nabi apa? Ketika orang lagi sayang-sayangnya ke harta yang kita miliki. Di sisi lain orang sih fakir, tapi orang ada rasa kasihan ke Allah. Allah entah begitu amal utama paling disenangi oleh Allah. Lagi saat suka-sukanya harta ada di genggaman kita, ayo rasa lebar menikawarkan, di sisi lain harus pakai beli. Tapi akhirnya ke Allah, keluar tentang begitu sedekah paling utama, Bapak melawan bisikan-bisikan yang tidak baik. Dan memang setan membisikkan orang jadi miskin, susah. Orang mau bantuan batur, tapi bakal murah gitu, udah bakal gitu. Ini sedekah yang utama. Dan mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga keberlangsungannya meskipun Ramadan sudah berlalu. Itu kaitan dengan sedekah. Kemudian yang kedua, merupakan ciri-ciri mutakin dalam Quran surat Al-Imran ayat 133-134, wal kadhiminal ghaidh apa? Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Bapak itu kan gak diambak, ibu itu kan gak diambak, tak bapak. Tuh usah bapak kasih balik. Nah, Ramadan berlalu ibu teh beda, utakina mas-mas. Jauh nyerang utang, jauh bapak teh ngegas, ya. Beda apa? Ada sabar. Hadir sifat mutakin di dalam diri ibu teh ketika sawar akhirnya ibu teh jadi lemah lembut teh bapak pun sama dari negeri apa beres Ramadan dengan sawar teh tetap mampu menahan amarah, lain tak mampu marah ya. Karena orang yang beriman itu bukan berarti dia tidak mampu marah, bahkan dia mampu melampiaskan kemarahannya ya. Tapi dia sadar bahwa marah itu banyak menyebabkan keburukan bagi diri. Kadituna bakal keluar kata-kata yang akhirnya mengundang murka Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Dalam satu keadaan yang memang menuntut kita marah dalam hal kebaikan, marah. Tapi jaga untuk tidak keluar kata-kata yang menghadirkan murkanya Allah kepada kita. Ibu ngomel apa sok ngomel, tapi ngomelnya memang proporsional. Ya. Bapak pun sama kayak ibu, jadi proporsional. Bapak bawel, ibu bawel, anaknya bager, banyak anak bawel. Walkan ini nalgois, orang-orang yang mampu menahan amarah diri, tergampang ambak. Ya, namun kasih mungkin tergampang ambak, saudara hanya dalam hatinya saja sudah istighfar.
Itu berat memang banyak. Berat apa? Berat. Kamu ayam nyolek berat banyak. Jelas-jelas jawabannya ada. So, gogodan luar biasa. Tapi Bapak percaya, Bapak hayang pahala lebih besar mutakin pas tahan sampai kadiri sama kadiri. Lagi kabar, apalagi lisan kita berucap kata-kata ya sesungguhnya justru malah lain tambah ada yang berangkat tambah jelek ya Bapak. Kemudian yang ketiga, ciri mutakin yang berikutnya adalah saya lupa, kan ada satu hadis Nabi kaitan dengan marah. Bukanlah seorang pegulat hebat itu orang yang bisa mengalahkan orang dalam bergulat. Laisa syadid bisyurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, bukan kata Nabi. Tapi orang yang hebat dan kuat itu mampu menahan amarahnya. Akhirnya tidak meledak-ledak. Apalagi keluar kata-kata yang tidak enak. Ngamuk ke satu orang, tapi efeknya bisa ke 100 orang lo singgung kan ya, begitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, karakteristik orang yang bertakwa, wal afina anin nas tadi takwa. Tekanan berat ya, dan gampang memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang merupakan sifat terpuji di hadapan Allah. Tadi amanah dari Umar, ia berikutnya wal afina anin nas, gampang mengampurakan kesalahan batu. Meskipun hati ini sakit, Pak. Percayalah, ketika Bapak sakit hati bakal menunjukkan diri dia. Akhirnya nyeri hati ada boleh dia. Mana Pak? Nyeri hati kasih lain. Kalau Bapak mampu untuk menahan untuk tidak kata-kata itu keluar, Ibu apa mengadori itu ke sini itu udah doakan saja lah. Ngajari mereka Allah membolak-balikan hati manusia. Dan akhirnya bentuknya orang melampiaskan komodo ika dendam berkesumat sampai generasi 7 turunan. Kalau bilang misalnya ya Allah dosa jari ya. Sampai anak-anak kita justru lagi bermusuhan dengan dinasti itu Alhamdulillah. Wa'afina aninnas. Mampu segera memaafkan kesalahan orang lain, padahal dirinya mampu untuk membalas. Bapak terbedas sadar, tapi entah istighfar dan maafkan. Tapi dan nerima satu mendalam proses tugas kita memaafkan. Efek di hati ini firman Allah mengubah. Dengan bisa dijaga hati imam muka gores, bakalan anda. Tapi sudah kita maafkan saja. Kan Allah mengubahan hati orang. Walafina dinas. Karena sifat-sifat jelma mutakin. Allah yuhibbul muslimin. Ujungnya itu dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 3 ayat dalam surat Al-Imran tadi yang saya sebutkan, ini kaitan dengan muamalah sesama hubungan manusia vertikal. Nah, ayat berikutnya ini kaitan dengan horizontal, kaitan hubungan ulang dengan Allah. Namun, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ciri karakteristik orang-orang yang bertakwa berikutnya adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat ke Allah segera, kemudian memohon ampun. Fastaghfiru li dzunubihim, kemudian mereka beristighfar memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini urusannya dengan Allah. Anu tadi matilu hubungan di papa dan manusia, ayat berikutnya memang hubungan dengan Allah. Karakter orang bertakwa sensitif. Ketika melakukan kesalahan dan dosa, dia langsung ingat, Pak. Ayat sini yang mudah-mudahan langsung istighfar. Mohon ampun ke Allah atas dosa. Lalu dapat pada manusia, minta maaf kepada orang tersebut. Urusan orang di Allah maha ampun. Tapi ketika orang berurusan dengan manusia, kita harus minta maaf terlebih dulu kepada manusia. Terlepas dia memaafkan dan tidak, itu urusan dia. Ya. Jangan sampai nanti dia berakhir di jembatan Pontorok, kita masuk ke surga sekedar beli malaikat dibotol kayak jamin ya Allah, kami dari berjalan. Bahkan kalau masak di api beres di dunia itu terjadi dalam hari ini jabatan,
Itu berusaha neraka. Nauzubillah min syarri. Kemudian yang berikutnya, karakteristik orang yang bertakwa. Ini pasca Ramadan terus kita tingkatkan, ya. Walam yusirru, masih terusan ayat tadi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Tadi sadar ketika melakukan dosa cepat istighfar, kemudian yang berikutnya kata Allah, dan tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sampai kalinya. Jadi tolong ulang-ulang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Minggu hadapan itu deui. Ngomongkeun batur deui, ngahinakeun batur deui, eta mah ngaranna tobat samal gitu mah. Istighfar di mulut hukum eta mah. Amun urang kan istighfar heup sakitu we ulangi deui tos we. Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Namun ia hadir di dalam diri kita, mudah-mudahan orang kalber jamin takwa. Tara dendaman, gampang menghempura. Memang ini teorinya mudah, prakteknya selama berjuang, Bapak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu sebentar lagi. Jadi sesuai dengan artinya takwa dari waqawiyatan. Arti takwa dan menjaga hati-hati apik dalam segala hal, ya, dalam ucapan, tidak tutur kata, semua kita, kelakuan kita apik, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menghadirkan kemungkaran atau takwa begitu teh. Ngajaga diri sampai ke batur teh jadi omongan batur, orang kita takwa begitu teh. Anu orang jadi jelema hayang omongan batur wae, urang teh berarti can takwa. Diteangan we komo kaributan can takwa begitu. Komo bari jeung hayang menunjukkeun kekuatan, urang geus eta meninggal ya. Ieu mah bentak mungkin kemarin preman Cicaheum mungkin mah. Aya preman Cicaheum gitu. Apa ya? Preman pensiun atau apa? Baru sisi banyak. Semua orang punya sisi masa tenang. Kamu sahabatnya ada terus ya, kita punya sisi kelam kita. Aduh, kan Allah masih sayang ke kita ya. Aib-aib kita ditutup, maka jangan sampai aib kita itu diumbar. Kurang suara. Kalau ditutup, kurang diumbar. Tadi kan urusan-urusan bagara istighfar, taubat. Ya. Dan jangan pernah bangga menceritakan aib kita kepada orang. Beberapa nabi, mau ikat minyak kapak, ya. Saha kalau baru tenapal ke api ini bakarnya betul gitu. Banyak kita kadang sering kita dengar orang-orang seperti itu. Kalau gua menuju api jengkel di neraka, sama mau kenapa api? Allah hiji pun bukan anak. Jadi orang kadang bangga dengan dosa masa lalunya, entong tutupan, asal. Kalaupun kita ketemu dengan orang yang menyaksikan masa lalu kita, sudah rubah sikap kita, ya. Rubah sikap kita. Kebaik sebenarnya astagfirullahaladzim, itu salah menjadi ustaz itu. Alhamdulillah, qadarullah, itu kan begitu. Tapi kalau orang yang membuka-buka aib kita, urusan lain dari kita, neraka begitu ya. Orang yang membuka aib orang lain, maka nanti ya dia juga akan membuka aibnya oleh orang lain lagi. Akhirnya begitu. Allah dibuka ke aibnya sekalian. Ya. Ditutup-tutup, Allah dibuka ke orang di dunia. Isi aib tobatan istighfar. Ya. Berikutnya, karakteristik sifat bertakwa itu sesungguhnya banyak. Alhamdulillah menurut Quran itu simpuling kantos di awal kita dan tidak kurang dari 100 ayat bahkan lebih. Ya. Allah nyatakan kaitan dengan sifat takwa lebih dari 100 ayat. Makanya dimusyarakat orang sering membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sana jalan lurus siratal ladzina an'amta, orang yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdub bi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Kita doa orang sholat
Di dalam Al-Fatihah itu tidak temukan akan ada tafsir ayat bil ayat. Makanya ketika munasabatul ayat, ya, tafsir ayat Al-Fatihah ayat ke-7 itu jawabannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2 dan ke-3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka kesaha. Yang di antaranya Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada 4 orang yang Allah beri nikmat, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, pak solihin, sana itu. Dua, pak solihin, orang-orang yang benar. Minimal orang ayat jajaran sama pak solihin. Kalau ada dua sifat solihin, panduan yang namanya orang-orang solih. Bagian di pasal nami solihin, bagian di pasal nami muhsinin. Kalau berikan di TV, di medsos, muhsinin di penjara pencabulan, Gusti Allahu Akbar. Ini sama misalnya kalau kesalahan anak atau benar, udah aja. Maka pahami nama kita terduga dan orang tua, kan? Iya, gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Kalau dijawab di Al-Baqarah, zalikal kitabun la raiba fihi. Munasabatul ayatnya Al-Fatihah ini ditafsirkan di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2 dan ke-3. Tafsir ayat bila ayat. Jadi lain iya logika orang nggak boleh mengatakan. Jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kumaha jalan lurus itu kalau zalikal kitabun, baca Quran, tadabburan Quran, tafakkuran Quran, amalkan Quran, jalan lurus. Jadi lain sok ngabere-bere baca khatam 15 kali. Hafal ta'atinan aku ulah bikin kamu karena sok mangga silakan tamatan tapi pahami terjemahannya. Lebih detail lagi pahami tafsirnya. Namun maksud ayatnya sebab kadang-kadang ayat itu tidak bisa ditafsirkan dengan akal kita semua, boleh pelanggaran. Kata Rasulullah, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Man fassara al-Quran, kata Nabi sing saja man coba-coba nafsirkan Quran bi ra'yihi, dan seukur pakai akalnya, kecerdasannya, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka siap-siap ambil tempatnya, bangkunya di neraka. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Kamu belajar Quran dan dampingi dengan orang-orang yang fakih, para asatidz banyak yang itu jadikan sebagai ilmu. Maka sing getol maus teh pemingat ustaz banyak hal-hal positif, ambil duduk dengan duduknya iya, mudah-mudahan berarti kegaduhan sifat mutakin. Aduh, ini banyak yang bahasan teh panjangkan monogam Pak, panjangkan nanti Pak Abi kayak batuk. Aneh nanti diurang gitu Pak, jadi imam tapi mana batu pakai mana juga. Nasi kan maju kan tuh, cicing lah jadi imam kan baru batuk kan. Sana sendiri, nikir sana sendiri. Setelah di masjid batuk begitu, tapi ada ketika itu disolat. Jadi imam betul. Salah satu orang batuk jadi imam adanya replikan lagi yang bisa menyangka jadi tenang. Ini malah jadi imam nih loh bagaya. Nengok lagi. Capeknya pentingnya adab itu dengan ilmu. Makanya ilmu adab itu nggak bisa lepas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, di antara ciri sifat mutakin itu adalah dalam Quran surat Al-Baqarah tadi yang banyak kali Quran surat Al-Imran 133 134 alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri Quran takwa ini percaya akan perkara gaib. Ya, jadi Quran percaya ke Allah teh di antaranya sama para ulama Quran teh sudah include mempercayai perkara gaib yang lain. Quran percaya ayana yaumul akhir, ayana surga neraka, itu percaya perkara gaib. Tapi ayat jelema mengaku iman ke Allah, iman ke Rasul, terpercaya kan gaib jahat, koruptor.
ibadah panjang bisa. Ya Allah, triliun nanti kemana bertanggung jawabnya? Tak perlu dipulangkan negaranya kita mah. Kalau kita dosa Pak Isya kita mah, kita bisa beres taubat umroh, kita bisa pulangkan. Serahkan caranya, baru Allah mau mengampuni. Cukup umroh berangkat memang bisa. Harus saya seberapa triliun lagi, Allah bisa. Mendingan gampangnya kan urusan agama. Si gobloknya. Saya memang harus kalah sama orang-orang seperti ini. Ya Allah, kurang banyak korupsi. Siirnya dan orang tadi saksikan, ya Rocky, ya Akhir, Allah mengampuninya. Tapi bagian yang percaya bahwa ini kan. Dan di antara keutamaan percaya bahwa ini yang paling sempurna itu, kata para ulama, orang beriman kalau Rasul. Sebab orang yang mau dimana tentang perkara Allah, perkara syariat, namun ke inisan Rasul. Betul tidak Pak? Dia wajib percaya kalau seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dituduh sunnah anu sahih. Kurang belajar oh iya masalah doi keringan, oh iya masalah Nabi kering. Ini itu pentingnya belajar sunnah. Bagian dari kita percaya kepada perkara yang gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketemu bapak yang Rasul. Kalau usah di majelis itu habitanmu Gusti Allah Akbar. Penistaan agama. Hebat bisa di majelis hadir Rasul Gusti. Bapak percaya? Bapak percaya? Tanda saat Bapak percaya? Rasul hadir di majelis apa? Hadir? Pada percaya dia itu dikudu-kudari. Tahu pikiran-pikiran yang mistis ke kepala ruku. Tapi dengan email-email itu dan lain sebagainya, kita itu harus memegang teguh pada syariat yang benar. Ya, orang jadi itu malah gangguan diujiin oleh iblis sana. Betul. Sama lama ibu mimpi bertemu dengan Nabi, bapak pun sama tegur diceritakan ke Batur. Ibu diceritakan pun ke Batur. Ya, susah. Kayak orang Jawa mah angel, biasanya. Ya. Mana nanti pertanggung jawab dia benar. Angel tanahnya Pak Dek. Monggo untuk akhirat sing tanggung jawab masing-masing, ya. Begitu. Terakhir Pak, sebelum saya tutup ini, percaya kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan iman kepada perkara yang gaib? Sebab ayat menuju iman ke Allah tapi terpercaya ke Rasul. Di mana apa masalah perkara syariat? Namun terpercaya ke Rasul. Ayat berbikirnya ngomong agar bulan Rasul terakhir beda lain Nabi Muhammad. Karena Mirza Gulam mana itu aliran Ahmadiyah itu kan? Ahmadiyah satu Muhammadiyah apa ya? Jurusan dia kan Muhammadiyah netizen Ahmadiyah di antara aliran sesat yang telah dibekukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ahmadiyah Syiah laknatullah alaihi. Sebab mana terpercaya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi terakhir Mirza Gulam Ahmad lahir itu di Ilyas. Baca sejarah. Ya, saya alhamdulillah lengkap di rumah ini. Mirza Gulam Ahmad akhir nama ini sekilas saja ya. Berani bermubahalah dengan ulama yang garis lurus. Engkau bawa Nabi terakhir, sok mubahalah sumpah paling tinggi, tingkatan sumpah paling tinggi. Apa resikonya? Mendapat kutukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berani dia mengatakan bahwa dia Rasul terakhir. Saya punya bukunya itu referensi di rumah, bisa saya bertanggung jawab. Akhirnya apa? Main seret, sampai buang air, berhari-hari terus keluar sampai akhirnya dia meninggal di kamar itu sampai kehabisan cairan. Itu ya, di hati banyak orang karena turunan orang asal kalau bikin pesantren tinggal karena kurikulumnya, tinggal karena nama diajarkan, asal pesantren. Ya, mungkin menyesal mengurus anak orang di kalau bakal anak orang sampai nyesal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, memiliki keistiqomahan untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan sampai seukur di Ramadan, mungkin di 11 bulan berikutnya, bahkan selamanya sampai Allah memanggil kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Sakitu panginten tiasa dipikadatur dadaran buaran dina bumi yang lainnya. Aku tenan kasupun bapak-bapak sareng
lagi segala bukti amal naon wae anu urang kerjakeun selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya patarosan juga nih. Saya dekatnya punya.